Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andisa Mardiah Fajika, Malik Piksel Darmawan, Rinda Ardini. Kami akan membahas tentang asal muasal bahasa Indonesia. Proses pengesahan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini beserta contohnya. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Full Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Yahya Datok Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkannya sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ophuijsen dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. A. Gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. B. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan K dalam ejaan Republik. C. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. D. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan.
Tanda terma dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Agar perbedaan kedua ejaan itu menjadi lebih jelas, di bawah ini diberikan beberapa contoh. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu, dalam hal ini Profesor Prejono dan E. Katopo. Pada tahun 1957 panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu, antara lain, tampak dalam contoh di bawah ini. Contohnya, ejaan Melindo. Ejaan Melindo Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo gabungan konsonan TJ, seperti pada kata cinta, diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya, diganti dengan huruf NC, yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27 pada tanggal 17 Agustus tahun 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun ke-1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret tahun 1947. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD, yakni seperti di bawah ini. A. Perubahan huruf. B. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya, C. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Forkan dan Henon. D. Penulisan. D. Sebagai awalan dibedakan dengan D yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, D ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan D sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, lalu, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Misalnya, secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. Dan 6. Penulisan unsur serapan. E.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Selanjutnya, EYD berubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, PUEBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja, pada PUEBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya ada 3, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu e. Misalnya pada kata geyser dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD, tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya, menjadi lebih mantap dalam membakukan kata atau dalam penyerapan bahasa asing. Hal itu terjadi dan dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Istilah nama ejaan yang disempurnakan (EYD) kembali digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia untuk menggantikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) edisi 4 yang diresmikan pada tahun 2015. Ketetapan itu merujuk pada keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Nomor 0424/1/BS 0001/2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada 7 aturan baru EYD yang disampaikan pada Kamis 18 Agustus 2022 dalam taklimat media di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, bersama pembahasan mengenai tema dan logo Kongres Bahasa Indonesia 12. 1. Penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong. Monoftong memiliki arti satu bunyi tunggal, dan gabungan huruf vokal yang dilambangkan sebagai huruf monoftong adalah eu. Contohnya, euri, seudati, sadewu. 2. Perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk tarikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Pada ejaan sebelumnya, aturan penulisan kata tarikat maha ada yang dipisah dan digabung sesuai syarat dan ketentuannya. Sementara pada EYD edisi 5, aturan penulisan kata tarikat maha dengan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, semua ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Contohnya, Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Tuhan Yang Maha Pengampun. 3. Perubahan redaksi dipakai menjadi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. Pada ejaan sebelumnya, redaksi yang digunakan pada penggunaan tanda titik adalah tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Sementara pada EYD edisi 5, diubah menjadi tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 4. Pemindahan kaidah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUEBI atau diatur dalam ejaan dipindahkan ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI). 5. Penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit, sehingga aturan penulisan daftar pustaka tidak lagi diatur oleh ejaan, tetapi akan dimasukkan ke dalam pedoman teknis penulisan karya ilmiah. Hal itu agar EYD edisi 5 hanya berfokus pada ejaan saja. Hal teknis seperti tata cara penulisan rujukan dan kutipan akan mendapat tempat tersendiri. 6. Perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Semula redaksinya hanya CH yang dilafalkan S atau SY menjadi S dengan 2 contoh.
menjadi gabungan huruf CH yang dilafalkan S atau SY menjadi S dengan dua contoh yang berbeda dan satu contoh yang sama, serta penambahan cara pelafalannya. 7. Perubahan tata penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Sebelumnya, redaksi yang dipakai adalah A. Dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A, bukan O. Menjadi huruf fathah atau bunyi A dalam bahasa Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A.